Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janji. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selesai di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Kita akan naikkan pujian pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan naikkan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Kita akan berdoa, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah kami, Allah yang selalu memberkati kami dengan berlimpah-limpah, Allah yang menjaga kami, menyelamatkan kami, Allah yang menyembuhkan kami setiap kami yang sakit, Allah yang selalu mengasihi kami. Layakkan kami pagi hari ini bersyukur Bapa, bersama saudara-saudara kami seiman untuk memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Pimpin kami Bapa, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga apa yang kami dengar boleh kami bawa pulang dan boleh kami lakukan dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, berkati Pak Winarno dan juga semua yang ada yang ambil dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah semua menjadi kehendak Tuhan saja, bukan kehendak kami, karena kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Kami sangat lemah. Tanpa pimpinan-Mu, tanpa kasih setia-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami bukan apa-apa. Bapa di surga, berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini hadir di tempat ini. Biarlah Bapa, kami boleh bersuka cita mengucap syukur bersama di tempat ini. Terpujilah Bapa yang baik. Haleluya, amin. Kita akan membuka ayat pembimbing pada malam hari ini, pada pagi hari ini, yang diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Nats pembimbing pagi ini kita ambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Saudara boleh menyimaknya dan akan saya bacakan. Ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian pembimbing pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian sukacita. Jemaat dimohon berdiri. Ada satu sobat yang setia. Kita akan mendengarkan hukum kasih yang setiap hari, setiap minggu kita boleh mendengarkan hukum kasih yang dari Tuhan agar kita hidup saling mengasihi, yang diambil dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Hukum kasih dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangannya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum kasih yang Tuhan kehendaki agar kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum kasih ini akan kita dasari dengan pujian hidupmu berharga bagi Allah. Dia ciptakan sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Jadi salib tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang berulang takkan dipandangnya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang muda takkan dipandangkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang dapat berkenan lagi di hadapan-Nya. Dia ciptakan sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya.
akan mengakui dosa kita dengan berdoa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selamanya. Kasihanilah kami ya Bapa, ya Tuhan, lakukanlah segala kejahatan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, janji Tuhan di atas pengampunan dosa kita sekalipun dosamu merah seperti germisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemudian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Yohanes 14 ayat 26. Berita anugerah dari Yohanes 14 ayat 26 demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang akan diselingi dengan pujian, persembahan pujian dari Bapak Ibu Pop GPM.
Waktu susah, waktu senang, cinta Yesus. Karena Yesus jadi kekasih jiwaku. Kula tresno Gusti Yesus. Memang kita harus tresno dan cinta Gusti Yesus karena tidak ada lain dari Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Sekalipun kita terpuruk yang jatuh paling rendah pun, Tuhan akan tetap menolong kita. Jadi mustahil kalau kita tidak cinta dan tresno Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakui iman rasuli pada bersama-sama. Saudara dimohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Winarno. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah sudut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus menerangi kami, menolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami mau mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama membuka Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20b saja. Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kalau bacaan firman Tuhan pagi hari ini pendek, barangkali Bapak Ibu berpikir ini pasti panjang khotbahnya. Saya akan mencoba untuk tidak panjang karena suasananya siang itu paling tidak enak. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada majelis yang saat ini kami diberi waktu kembali untuk melayani bersama-sama. Walaupun sudah banyak yang emeritus, namun kami bersyukur saya tidak banyak kenal, namun diberi waktu dan kesempatan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali yang tadi malam saya sampaikan bahwa ada kata yang diingat oleh Pak Badara, ndaki gitu ya. Tapi bukan bedaki gitu ya, bukan bolot. Ndaki. Tapi saya menyampaikan di sini bukan khotbah yang ndaki, tidak.
Biarkanlah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Dalam pujian tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak tadi memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang begitu musik dilantunkan, otomatis Bapak Ibu bergerak. Siapakah ada yang komando yang menggerakkan ibu-ibu dan bapak-bapak? Adakah? Saya mungkin tidak melihat. Barangkali yang mendengarkan juga kakinya juga pasti bergerak. Siapa yang menyuruh? Siapa yang memberi komando? Tidak ada. Barangkali kalau musiknya begitu menarik, otomatis. Kalau kemarin saya memperhatikan orang yang pakai kerudung, begitu ada pujian, kakinya saya perhatikan bergerak sendiri. Itu berarti hatinya sebenarnya ingin bersama-sama memuji Tuhan. Barangkali untuk mengatakan secara vulgar, aku senang pujian itu, barangkali terbatas dengan kerudung. Tapi kakinya bergerak, itu berarti hatinya setuju dengan pujian itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan tema ayat ini adalah bersamamu. Kalau ada istilah yang menyenangkan telinga manusia, saya terjemahkan begini: dimanapun saya tidak peduli, pokoknya asal saya bersamamu setiap saat. Ini adalah sebuah istilah yang sangat menyenangkan telinga kita. Apapun kondisinya, kamu ada di sekitarku, kamu ada di sampingku, aku tenang. Ternyata itu juga istilah ada benarnya, tapi tidak semua orang dengan istilah itu. Saya ingat istri saya pertama kali dia punya komitmen. Sebelum dia menjadi istri saya, dia pun punya komitmen. Tuhan, kemanapun aku Engkau utus, aku tetap semangat, aku tidak takut, aku enggak harap nangis. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setrika di bawah, kemudian ada alat-alat listrik di bawah, ternyata sampai tempat tidak ada listrik, nganggur. Lalu saya pelayanan malam, tidak ada listrik, lalu GL, genjot langsung sepeda. Saya tinggal sendirian, pulang jam 10, nangis. Sudah pulang pelayanan saya kaget, loh ngopo nangis? Kok nelongso? Saya hanya tinggal balik kalimat. Dulu kamu dipanggil Tuhan, kemanapun Tuhan Engkau utus aku siap, aku siap. Tapi saya tidak menghakimi, tapi berangsur-angsur saya memberikan sebuah dorongan, itu sebuah kejiwaan. Dia kaget, shock di saat ia mengalami seperti itu. Saudara, oleh sebab itu kalau ada istilah Tuhan ini aku, utuslah mereka, siapa yang mau? Ada doa, Tuhan ini aku, wah semangatnya luar biasa, utuslah Pak Daud. Kira-kira doa rohani luar biasa ya. Tuhan, ujilah aku, kuatkan aku, tapi jangan anak-anakku. Milih. Bapak Ibu, tema yang saya ambil ini adalah tema yang sangat menantang hidup kita. Maka judul ini bukan hanya sebuah perasaan, bukan hanya sebuah kata kepastian yang memberikan sukacita di hati aku, bukanlah memberikan sebuah penghiburan Tuhan sudah dijawab dalam kehidupan. Oleh sebab itu saya mengambil tema ini. Bagaimanakah kita harus berada? Mari kita melihat di sini. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai
akhir zaman. Saya melihat di sini adalah titik yang terbesar. Yang pertama adalah manusia. Manusia yang dikatakan oleh kitab Yesaya adalah embusan nafas. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Embusan nafas. Bila nafas itu sudah tidak ada, maka manusia sebesar, sekaya, sehebat apapun, maka dikatakan di situ adalah mayat. Tidak ada yang dibanggakan. Tidak ada yang dibanggakan. Pendeta sekaliber apapun, nama tinggal nama, hanya mayat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia ciptaan yang isinya di dalam pikiran, isinya di dalam perasaannya adalah takut, khawatir, sombong, congkak, ngeluh, mencari-cari kambing hitam, lemah, tak berdaya. Isinya manusia seperti itu. Maka kalau ada orang berkata, waduh sudah tua, banyak tua, banyak orang tua yang banyak R-nya, rapuh reot, ranggenah. Betul ya? Saya tidak merawat orang tua saya, umur 91 tahun. Kakak saya umur 76 tahun. Dengan 70 merawat ibu saya. Saya hanya menangis karena saya ada jauh. Tapi digilir setiap bulan harus anaknya salah satu harus pulang, kecuali 3 orang yang merawat. Tapi saya tidak pernah mengatakan kamu salah begini dan begini. Mereka merawat dengan luar biasa hebatnya. Suatu ketika kakak saya menangis di depan saya tidak bisa ngomong. Ibu saya yang sudah tua ranggenah seperti itu, sudah dikasih makan, bilangnya belum di depan jemaat. Kakak saya menangis, malu, padahal ranggenah pikun maksudnya. Baru saja piringnya belum dicuci pun dia bilang, urung diwenehi mangan mbak Yumu. Makanya jangan heran kalau sudah tua itu sudah ranggena. Jadi kalau orang Jepang menciptakan apa? Doraemon. Doraemon dari mana? Sekarang berubah menjadi orang Jawa. Doranggena. Berubah dari Jepang ke Jawa. Doraisin, Dorawarek dalam saat pesta. Saudara kasih dalam Tuhan. Bangsa Israel ada di dalam pembuangan, percaya kepada Allah, umat pilihan Allah. Mereka sendirian tidak berdaya. Mereka jauh dari bait Allah. Mereka melupakan Tuhan, maka ada di dalam pembuangan. Dikala mereka berada di dalam pembuangan, mereka baru ingat, oh ini loh untungnya bersama dengan Tuhan. Di saat kekayaan meluber, di saat mungkin kesehatannya luar biasa, gagah perkasa, dia berkata, oh Tuhan, sampingan saja Tuhan. Ada seorang pendeta yang berumur 76 tahun. Kebetulan saya waktu itu ketua majelis daerah. Saya datangi. Saya tidak bisa ngomong karena dia umur 76. Saya tahu dia banyak penyakit dalam jalan pun sudah berliku-liku jalannya. Kadang tidak ada belokan, dia juga belok sendiri, sempoyongan. Tetapi begitu duduk, lalu saya tanya, Pak, Mbok, ya emeritus, aku isih kuat. Mulut saya terkunci rapat-rapat. Aku ora iso ngomong nek ngene.
Wis tuwa tapi dikandani ora iso. Kalimat itu juga dipakai oleh anak saya. Pak wis tuwa. Coba. Ada batas-batas. Saudara, di saat rentan segala sesuatu, Israel dalam pembuangan rentan segala sesuatu, dia baru sadar bersama Tuhan itu sangat dibutuhkan luar biasa. Karena manusia, saudara dan saya adalah hanya embusan nafas yang tidak ada arti. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan jauh dengan Tuhan. Jika ini menjadi tema dalam hidup saudara, itu sangat luar biasa. Maka saya mencuplik lagu yang tidak ada di gereja ini, tidak ada di kidung jemaat, tidak ada di dalam nyanyian Yesus Kristus bersuara. Lagunya barangkali anak muda kenal, dan ini tren di SMA di saat saya mengajar musik. Jauh darimu ku tak bisa jauh. Saya tidak nyanyi di gereja untuk ini ya. Jadi saya ingin sampaikan, kalau saya mengajar selalu seperti itu. Lalu ada saya punya murid yang selalu mengiring saya. Begitu saya nyanyi dia otomatis seperti itu. Yang ngiring jauh. Lalu ada di tetangga saya nyanyi itu, dia panggil istrinya. Aku tak bisa jauh. Istrinya datang dipeluk. Saya tanya, meluknya hanya di sini atau di rumah? Dia tertawa. Ibu-ibu dipeluk di rumah di saat gajian, di saat sehat, atau di saat sakit. Bersama Tuhan, di saat kita berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, marilah kita mempunyai komitmen bersama Tuhan. Apapun kondisinya, sebab kita adalah manusia yang hanya embusan nafas. Jadi bersama Tuhan itu penting. Yang kedua, kalau kita melihat aku menyertai kamu sampai akhir zaman, itu berarti bahwa Allah menaruh saudara dan saya ada di dunia. Dunia ini seperti apa? Dunia seperti apa yang kita hadapi? Dunia penuh dengan keangkuhan, dunia penuh dengan keamburaduan. Dunia di kala abad keempat, gereja sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ada tempat yang istimewa, tetapi ada tekanan, ada larangan untuk ibadah. Ironis sekali. Di Cina, Injil begitu berat diberitakan. Itulah dunia. Di Indonesia bebas. Sekarang bebas untuk beribadah. Di rumah juga bisa. YouTube juga bisa. Cari pendeta yang terkenal. Yang tidak terkenal disingkirkan. Tersingkirlah pendeta yang tidak terkenal. Itulah dunia. Tapi apakah harus berhenti kekerasan yang ada di dalam dunia? Maka Yesus menaruh saudara dan saya adalah supaya saudara di dunia ini cerdik. Cerdik. Tetapi cerdik bukan polos. Cerdik bukan polos tapi dungu. Kalau itu terjadi ada di dalam orang Kristen, maka orang itu mudah diakusi, mudah ditipu. Cerdik, pinter, tetapi hatinya jahat, maka dia suka ngapusi.
Tapi cerdik yang diizinkan oleh Tuhan adalah mampu bersikap dengan benar, dengan standar kebenaran. Dunia perlu dijawab dengan hal-hal seperti itu. Kecerdikan sekalipun Injil dibatasi, pembangunan gereja dibatasi, tapi tidak sampai membatasi. Injil harus bergerak dan terus. Maka Tuhan memperlengkapi. Maka tangan Allah, kuasa Allah, kebenaran Allah disampaikan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dimanapun, di kantor, di perkebunan, dimanapun. Artinya, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan apapun kondisinya. Tuhan sudah menyediakan lebih dulu. Tuhan sudah punya prediksi, inilah dunia, inilah manusia yang akan terjadi. Maka Tuhan memberikan sebuah kata yang luar biasa. Aku menyertai sampai akhir zaman. Kekuatan spirit dari dalam. Bapak Ibu, saya mempunyai kesaksian di mana saya harus mendoakan orang yang kecewa dengan Tuhan. Pak, saya sudah percaya dengan Yesus. Kenapa saya sakit? Kenapa saya minta sama Tuhan? Kenapa saya tidak disembuhkan? Tiap pagi saran Bapak saya laksanakan, tiap malam saya laksanakan. Kenapa tidak dijamah Tuhan? Dia marry dengan tetangganya yang didoakan sembuh. Lalu saya mempersiapkan diri. Dia kecewa berat supaya dia pulih dengan Tuhan, supaya dia mengerti bersama Tuhan itu tidak enaknya saja. Kuat dan kuat. Akhir waktu berikutnya saya datang, lagu yang saya lantunkan adalah lagu penyerahan, lagu doa penyerahan. Lalu adiknya mengatakan, Pak Win, ini lagunya kok lagu penyerahan, kayak arep mati abang. Sudah siaran. Saya hanya mengatakan, Tuhan mengutus di bumi ini, memberi kekuatan. Aku menyertai kamu, apapun itu kondisinya. Nah, oleh sebab itu, dengan melihat kondisi manusia dan dunia ini, maka mari kita melihat dan menangkap kata aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah visi Tuhan, supaya manusia, saudara jemaat Tuhan, dimampukan apapun kondisinya tetap bersama Tuhan. Sekarang ini banyak sekali yang tidak ada, yang punya pengertian jauh dari kebenaran, jauh dari perasaan kebenaran, jauh dari firman Tuhan di dalam hidupnya. Maka perasaannya adalah putus asa, hopeless, helpless, tak berdaya, sehingga mereka mempunyai kesimpulan ngeles dan ngeles. Artinya dalam bahasa Jawa adalah selalu alasan dan alasan. Kalau Bapak Ibu alasan, alas itu saya memberikan pengertian adalah alas itu ombo, alas itu dowo. Oleh sebab itu orang sekarang, orang pinter, orang Kristen itu pinter, podo pintere, alasannya pinter. Anak dipinter ke, alasannya pinter. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara hadapi dunia dan manusia seperti ini, maka Tuhan memberikan antisipasi. Aku menyertai kamu. Tangan Tuhan menopang saudara. Tangan Tuhan memberi kekuatan saudara, supaya saudara tetap kuat iman. Saya mempunyai ilustrasi. Saya punya teman pendeta.
Dia mengajak saya belanja. Bapak mau perlu apa? Kira-kira saya langsung, saya perlu ini, perlu ini, perlu ini? Tidak. Saya katakan, cukup. Tapi dia mengambil ini, mengambil itu, mengambil ini, tanpa memperhitungkan ini dikehendaki Tuhan atau tidak, dibutuhkan pendeta ini atau tidak. Artinya begini, bila saudara ada uang banyak di dompet atau di ATM, kira-kira kalau saudara butuh sesuatu, berdoa dulu atau tidak? Pernahkah saudara berdoa beli tahu, beli tempe? Pernahkah? Tidak pernah. Tapi kalau rencana beli mobil, kira-kira berdoa enggak? Belum tentu juga berdoa. Ngitung duit dulu, uang ada berapa? Uang mama ada berapa? Uang papa ada berapa? Enggak berdoa dulu. Ternyata tahu, tempe dan mobil juga sama, tidak berdoanya. Pendeta itu saya pulang, saya tanya, Bapak tadi mengambil itu berdoa? Aneh-aneh aja Pak Pendeta. Loh, saya tanya, Bapak berdoa enggak? Baru dia sadar, ternyata uang bisa mengubah pikiran pendeta. Pendeta juga bukan malaikat, bukan berdiri di awang-awang. Pendeta juga manusia, tidak makan juga lapar. Liane diwenehi mangan, Pak Pendeta ora diwenehi juga batin. Aku kok ora? Sama kan? Manusia sama. Tapi itulah peran Allah. Jadi jangan dikatakan bahwa pendeta itu sudah berpakaian begini dan sebagainya, wah sudah bersama Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Siapapun itu, anak sekolah minggu pun bisa bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, yang terakhir saya memberikan kesimpulan, kesaksian ini. Barangkali sudah pernah saya saksi di sini. Suatu saat anak saya masih kecil, 2 tahun, saya ajak dia untuk tidur siang. Biasanya kalau orang tua tidur ngajak anaknya tidur siang, bapak ibunya lebih dulu tidur daripada anaknya. Sebelum tidur siang, ini tidur siang, tidak tidur malam, tapi tidur siang. Ayo nak, berdoa dulu. Apa reaksi anak saya? Anak saya ngomong, otomatis, spontanitas. Papa ini tidur siang tidak pernah berdoa. Kira-kira saya mengakui atau membantah? Barangkali kalau bekerja di sini siang tidak pernah tidur ya. Ibu-ibu yang tidak bekerja barangkali tidur. Tapi jujur saja, kadang kita tidak tidur siang tidak pernah berdoa, betul ya? Betul ya? Sama berarti Pak Pendeta dengan jemaat sama. Tapi waktu itu, di saat itulah saya baru sadar, oh ternyata anak saya mengamati luar biasa gerak-gerik saya pendeta. Ternyata kalau toh saya di mimbar, dia juga berdoa, Tuhan, mengikuti bapaknya. Dia angkat tangan. Bukan hanya anak saya, jemaat pun yang sekarang sudah punya keluarga di Ungaran juga dia begitu di mimbar, Tuhan tolong merem seperti pendeta hidup. Tapi begitu anak saya, papa tidak pernah berdoa siang kalau tidur, tapi kalau malam dia. Padahal firman Tuhan tadi dikatakan siang malam. Saya berharap juga Bapak Ibu berubah. Saya sudah berubah. Saat anak saya berkata begitu, saya berubah. Perubahan yang baik luar biasa. Aku menyertai kamu. Artinya bahwa Allah ingin mengubah mental spiritual manusia, jemaatnya. Isinya manusia seperti itu, saudara, berbeda. Dunia isinya seperti itu,
saudara menjadi anak Tuhan berbeda. Aku menyertai Tuhan, mengalami perubahan hidup yang real, yang nyata, sehingga kesaksian menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tekad bersama Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita akan mampu. Punya uang, diperhatikan suami, atau belum diperhatikan, atau masih dalam perjalanan diperhatikan, disanding atau tidak disanding, Tuhan tetap bersama kita. Jangan lepaskan Tuhan. Bawalah Tuhan di dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami kekuatan, dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami tidak mampu menjalankan kebenaran-Mu dengan benar. Ampunilah kami Tuhan. Namun kami ingin Tuhan bersama Tuhan. Sebab Tuhan ingin menjadi pendamping kami, yang selalu menyertai kami, yang memberi kekuatan penghiburan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Tuhan bersama umat-Mu di tempat ini, sehingga umat-Mu di tempat ini menjadi kesaksian yang terbaik. Biarlah Engkau bersama-Mu, bersama mereka Tuhan. Engkau ada di dalam mereka, sehingga mereka boleh kuat mengalami penghiburan dan sukacita Tuhan. Diberkatilah umat-Mu di tempat ini. Mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, Tuhan jagai mereka. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati semua majelis, pengurus seksi semua Tuhan. Engkau akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan itu termeterai dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta, firman-Nya sangat memberkati bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan kita memujikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Ibu saudara terkasih, kita akan bersatu hati berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, benar ya Tuhan, hidup ini hanya sementara. Kami tidak berarti Tuhan. Kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami penuh dengan dosa-dosa. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu ampuni kami. Tuhan akan selalu berkati kami setiap saat, bahkan setiap waktu ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu di POG GPM Tuhan bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan Yesus Bapa di surga, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk bangsa Indonesia tercinta kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berikan bangsa kami yang begitu subur. Kami mengucap syukur hingga di tahun ini Tuhan, Tuhan selalu berikan kami, Tuhan selalu berikan untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, untuk para stafnya Tuhan, dari jajaran atas hingga sampai yang paling bawah Tuhan. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan selalu untuk rencana pemilu di tahun 2024 yang akan datang Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan selalu campur tangan dalam pemilu di tahun 2024 nanti, supaya Tuhan yang selalu ikut campur tangan, tuntun kami. Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan berikan pemimpin yang betul-betul berkualitas, yang mendapat memimpin bangsa kami dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies, untuk PT Gula Putih Mataram yang saat ini kami bekerja di tempat ini ya Tuhan. Untuk saat ini Tuhan masih tebang dan giling ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mohon berkat-Mu, campur tangan-Mu Tuhan selalu dalam perusahaan kami. Kami mohon berkati Ibu Li, kami mohon berkati staf dari atas hingga sampai jajaran yang paling bawah ya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan, pelihara, berkati Tuhan untuk pabrik yang saat ini proses gula ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan keselamatan untuk para pekerja, berikan kesehatan untuk kami semua yang saat ini bekerja di tempat ini. Berikan Tuhan, kami mohon untuk tebang dan giling saat ini Tuhan. Kami hanya berserah akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami semua di tempat ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan yayasan Kristen sosial dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Kami mohon Bapa, tuntun kami anak-anak-Mu dimanapun berada. Bukalah pintu hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuntun anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat bersatu hati, berkumpul di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon juga untuk mereka yang mempunyai pikiran jahat Tuhan, untuk mereka yang akan mengganggu kedamaian ataupun kelancaran dalam ibadah setiap hari ya Tuhan Yesus. Kami mohon tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bukakan pintu hati mereka ya Tuhan, agar orang-orang yang tidak suka dengan ibadah kami, hanya Engkau-lah Tuhan yang membukakan pintu hati mereka. Bapa dalam surga, untuk yayasan Kristen dimanapun berada ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan Yesus, kami mohon ya Bapa, berkati untuk yayasan Kristen dimanapun berada, untuk para pemimpin, untuk anak-anak-Mu, untuk segala kebutuhan dan keperluan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Hanya kepadamu lah Tuhan kami memohon dan berserah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Bapa di surga, kami juga mohon ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian, untuk para majelis yang melayani POK GPM di tempat ini ya Tuhan, agar bersatu hati, agar selalu sehati sepikir dalam melayani di tempat ini ya Bapa. Kami mohon supaya Tuhan tuntun kami selalu agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang di bangku pendidikan, dari anak-anak kami dari TK, PAUD, dari SD, SMP, SMA ataupun SMK dan perguruan tinggi ya Bapa, yang di dalam site ataupun yang di luar site ya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ini dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon pelihara, tuntun mereka, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang memberikan mereka kecerdasan, kepandaian, berikan mereka takut akan Engkau, supaya anak-anak kami ini Tuhan nantinya akan menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelayan-Mu yang setia. Hanya di dalam-Mu ya Tuhan mereka akan selalu beribadah dan memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga untuk berdoa untuk para pemuda ataupun pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang Maha Memberi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizat-Mu Tuhan. Tuhan akan memberikan waktu yang tepat untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan yang memberikan yang terbaik untuk mereka. Bapa di surga, untuk mereka yang mencari pasangan hidup Tuhan, kami yakin Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya pada saat waktu yang tepat juga Tuhan akan memberikan yang pasangan untuk mereka. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kesabaran untuk mereka, berikan mereka pasangan hidup yang seiman, seia sekata, supaya anak-anak-Mu Tuhan tidak menyimpang dari ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur untuk para ibu-ibu yang sedang hamil, untuk Ibu Agnesia, Ibu Selvi, dan Ibu Hotna. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Engkau Maha Pemberi, Engkau Maha Pengasih. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati untuk calon bayi yang saat ini ada di kandungan, untuk ibu yang saat ini juga sedang mengandung. Kami mohon Tuhan Yesus, berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apapun yang saat ini ibu-ibu hamil rasakan, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sakit ataupun apapun yang saat ini mereka elukan Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan, mereka selalu sehat dan sukacita ada selalu dalamnya, sehingga nantinya Tuhan, hanya Tuhan yang menolong persalinan supaya bayi dan ibunya selamat. Itu semua karena kasih dan campur tangan Tuhan. Bapa di surga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami ya Tuhan Yesus, untuk pemulihan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk Ibu Esther Anis yang beliau setelah operasi Tuhan yang saat ini sedang dalam pemulihan. Apapun Tuhan yang menjadi sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan angkat sakit penyakit, karena kami yakin Tuhan adalah tabib segala tabib, Tuhan adalah obat dari segala obat. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu, campur tangan Tuhan dalam kehidupan Ibu Esther, supaya Ibu Esther dapat pulih kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para lansia,
sesepuh kami yang ada di tempat ini ataupun di luar sana ya Tuhan. Kami mohon mereka berikan beliau kesehatan ya Tuhan, tuntun iman dan percaya untuk para orang tua kami ya Tuhan Yesus, agar dalam masa tuanya ini Tuhan, mereka selalu setia akan Engkau, takut akan Engkau dan berserah akan Engkau ya Bapa. Kami mohon supaya selalu sehat dan panjang umur, dan supaya mereka selalu mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami tahu Tuhan, bukan kata-kata yang indah, bukan kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kami, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya doa yang dalam hati kami yang sungguh-sungguh Engkau yang akan menerimanya. Tuhan Yesus, doa kami belum sempurna ya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan, Engkau akan menyempurnakan doa-doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang akan didasari dengan dari ayat yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Dasar persembahan pada saat ini Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sambil mengangkat pujian dari KJ 285, Bila Badai Menerpamu. Mari kita bawa doa persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyertai kami, menjaga kami ketika kami beribadah pada saat ini.
kami boleh mendapatkan firman-Mu yang indah. Biarlah kami boleh membawa pulang dengan penuh sukacita sehingga firman-Mu boleh kami lakukan. Bapa, sebagai ucapan syukur, kami tidak lupa memberikan persembahan yang Kau berikan kepada kami melalui pekerjaan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, agar pada saatnya nanti kami boleh memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Ampuni Tuhan, kiranya kami memberikan persembahan tidak sesuai dengan harapan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, yang maha murah, sehingga Engkau memberkati kami selalu, sehingga kami boleh mempersembahkan yang lebih baik lagi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh memanage uang persembahan dengan baik, sehingga dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Bapa yang baik, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, akan kami sampaikan warta gereja pada minggu hari ini. Yang pertama adalah warta keuangan. Total pemasukan pada minggu yang lalu berjumlah Rp1.863.000. Kemudian jadwal ibadah dalam sepekan. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus akan diadakan doa syafaat pukul 19.30 yang akan dilayani oleh Saudara Karis sebagai pelayan firman dan Bapak Kandus sebagai liturgos, pemusik oleh Bapak Siswanto. Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus pukul 19.30 WIB akan diadakan sermon persiapan ibadah hari Minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus pada jam yang sama 19.30 akan diadakan ibadah keluarga dengan pelayan firman Diaken Ega, liturgos oleh Ibu Maria, pemusik oleh Penatua Daud. Jumat 1 September pukul 19.30 WIB akan diadakan ibadah remaja yang akan dilayani oleh Ibu Hesti sebagai pelayan firman, liturgos oleh Saudara Bita, pemusik dari remaja. Kemudian pada hari Minggu 3 September akan diadakan ibadah sekolah minggu yang akan dilayani oleh Ibu Sorta sebagai pelayan firman, liturgosnya oleh Rekel, Elsa dan Clara, pemusik dari remaja. Kemudian pelayanan ibadah Minggu 3 September, ibadah pagi, pelayan firman oleh Saudara Karis, imam oleh majelis, petugas lainnya dari remaja, karena yang akan mengambil bagian dalam pelayanan Minggu pagi adalah remaja. Sedangkan ibadah sore, pelayan firman oleh Diaken Firman Mendrova, liturgos oleh Bapak Derwinata Sinaga, pemusik oleh Bapak Siswanto. Diimbau juga bagi pelayan yang terjadwal jika berhalangan dapat menghubungi majelis komisi ibadah, yaitu Ibu Ega atau Ibu Selvi. Kemudian pengumuman yang lain. Pertama, persembahan saat ini diadakan 2 kantong untuk kas gereja dan diakonia. Kemudian segenap majelis Jemaat POK mengucapkan terima kasih kepada pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, terkhusus untuk Bapak Winarno, Bapak Pendeta yang sudah melayani kami dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Winarno. Pengumuman yang ketiga, kita mohon dukungan doa, kita akan berdoa bersama-sama. Ada kegiatan remaja, yaitu mengadakan mini konser ya, dan
untuk pujian penyembahan dari remaja pemuda dan juga untuk seminar kesehatan untuk jemaat POK se-Sugar Group yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 28 September pukul 15 WIB sampai pukul 18 di gereja POK GPM. Mohon doa semua jemaat untuk berpartisipasi juga dana dengan mendukung basar ngamen lagu rohani yang diadakan oleh remaja dan pemuda. Kemudian tanggal 3 September remaja akan mengadakan ngamen pujian rohani. Dihimbau untuk jemaat menyiapkan dana secara sukarela untuk mendukung kegiatan mini konser yang akan diadakan oleh remaja yang diadakan pada tanggal 28 September pukul 15 WIB. Selanjutnya Majelis POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis POK GPM juga menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan gereja, dimohon sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Terakhir juga selamat beribadah kepada Pak Yonas, Bu Yonas yang kembali boleh bergabung bersama kami saat ini ya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Demikian warta gereja pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 424, Yesus Mengasihi Daku. Jemaat dimohon berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku itulah kehendak
Marilah saudara-saudara, kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.